Halo pembaca Gol Indonesia, kembali lagi bersama saya Reza Hikmatiar, online jurnalis dari Gol. Setelah kemarin kita membahas soal bursa transfer, sekarang saatnya kita mengulik soal derby di Italia. Pertandingan yang mengaitkan Juventus dan Inter Milan ini akan berlangsung Sabtu dini hari besok. Jadi bakal jadi momen tepat untuk kita membahasnya. Dan sekarang apa yang kita ulik adalah soal 7 pembelot derby di Italia. Yang pertama adalah Roberto Boninsegna. Mungkin banyak dari Anda kurang familiar dengan nama ini karena Boninsegna adalah bomber Italia, mesin gol Italia yang tajam di era 70-an. Nah, dia ini mentereng bersama Inter. Lahir sebagai Interisti, dia akhirnya bisa membela Inter tahun 1969 dan membela Inter selama 7 tahun lamanya sebelum akhirnya secara mengejutkan dilego ke Juventus. Nah, waktu dilego ke Juventus ini dia marah karena pertama dia Interisti dan kedua dia merasa tidak tergoyahkan karena selama di Inter dia 2 kali jadi top skor atau dalam bahasa Italia capocannoniere. Nah, usai pindah ke Juventus, memang dia tidak selama ketika membela Inter. Dia di Juventus cuma 4 musim, tapi di Juventus dia justru panen gelar. Dia meraih 2 Scudetto, 1 Piala Italia dan 1 Piala UEFA. Yang kedua adalah Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro ini waktu di Inter dulu sudah berlabel salah satu bek terbaik di dunia. Tapi statusnya justru dalam tanda kutip direndahkan oleh Inter ketika dilego ke Juventus karena dia cuma sebagai bahan barter di percadangan Juventus Fabian Carini. Nah, di Juventus selama 2 musim Cannavaro menunjukkan bahwa dia memang benar-benar salah satu bek terbaik dunia atau bahkan bek terbaik di dunia. Karena dia memenangkan 2 Scudetto dan di musim terakhirnya bersama Juventus dia mengantarkan timnas Italia juara Piala Dunia 2006 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Yang ketiga adalah Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic mulai dikenal oleh Eropa dan dunia sejak dia membela Juve. Hanya saja dia memutuskan hengkang ketika Juve didegradasi karena Calciopoli. Buruknya Ibra justru memilih Inter sebagai pelabuhan berikutnya. Rival Juventus yang dianggap mayoritas Juventus ini sebagai dalang sebenarnya Calciopoli. Tapi sebenarnya dalam buku autobiografi terbarunya, rilisan Ibra kemarin, dia mengungkap bahwa hijrahnya dia ke Inter bukan karena Calciopoli, tapi lebih karena konfliknya dengan direktur Juve ketika itu Luciano Moggi, yang kita tahu semua mendapat hukuman seumur hidup karena dipandang didakwa sebagai dalang dari Calciopoli. Yang keempat adalah Lucio. Bek asal Brasil ini adalah elemen integral dalam keberhasilan Inter meraih treble winners di musim 2009-2010 kemarin bersama Jose Mourinho. Dia kemudian tetap membela Inter selama 2 musim selanjutnya, tapi secara mengejutkan memutus kontrak yang masih sisa 2 musim di Inter untuk bergabung dengan Juventus. Para Interisti jadi antipati sama dia, tidak lagi respect sama Lucio karena ketika di hari pertamanya bergabung dengan Juventus, Lucio bilang bahwa Juventus sudah meraih 30 Scudetto saat itu tahun 2012, padahal 2 Scudetto Juventus itu dicabut saat Calciopoli. Jadi sebenarnya Juventus dicatat oleh Federasi Sepak Bola Italia baru memenangkan 28 Scudetto. Nah, 2 Scudetto yang dicabut dari Juventus itu salah satunya diberikan oleh Inter. Jadi pernyataan kontroversial Lucio membuatnya sekarang jarang mengikuti event-event legenda Inter. Yang kelima adalah Andrea Pirlo. Tidak banyak yang tahu mungkin bahwa Pirlo adalah seorang Interisti. Di dalam buku autobiografinya, dia menyebut bahwa dia sudah mendukung Inter sejak lahir dan menjadikan Lothar Matthäus sebagai idolanya. Pirlo kemudian mewujudkan mimpinya untuk bergabung dengan Inter di tahun 1998. Sayang dia tidak mendapat banyak kesempatan bermain dan dipinjamkan ke sana kemari sebelum akhirnya dijual ke Milan tahun 2002.
Di Milan dia jadi legenda, dan pada 2011 Pirlo sebenarnya punya peluang untuk kembali ke Inter. Sayang rencana transfer itu gagal karena Leonardo Nascimento yang ketika itu jadi pelatih Inter dan mengontak Pirlo langsung untuk merayunya bermain di Inter, memutuskan untuk pergi ke PSG, Paris Saint-Germain. Nah, saat itu Juventus datang dan akhirnya mengakuisisi Pirlo, dan selama 4 musim di Juventus yang sebenarnya itu jadi masa-masa senja karirnya, Pirlo justru jadi legenda di sana karena jadi pilar Juve meraih 4 Scudetto beruntun. Yang keenam adalah Felipe Melo. Melo sebenarnya jadi andalan Juventus. Sosoknya tidak tergantikan di musim 2009-2010 dan 2010-2011 selama 2 musim. Tapi sayang ketika itu Juve sangat terpuruk. Mereka 2 musim beruntun hanya finish di peringkat 7, dan Melo yang memang tidak tergantikan dinilai bermain buruk sehingga akhirnya dilego ke Galatasaray. Pada tahun 2016 Melo kembali ke Italia, tapi dengan kostum rival Juve, yakni Inter. Ketika bergabung dengan Inter, Melo menyebut bahwa periodenya di Juve itu adalah mimpi buruk, dan dia selalu menyebut bahwa masa-masanya di Inter, walaupun cuma 1,5 musim, jauh lebih indah daripada di Juventus. Yang terakhir adalah Leonardo Bonucci. Bonucci berulang kali mengungkap bahwa dirinya adalah Juventini sejak lahir. Tapi situasi dan kondisi membuatnya harus memulai karir dan menempuh pendidikan sepak bolanya di tim Primavera Inter, di mana ketika itu dia berhasil meraih beberapa gelar prestis untuk tim junior. Sayang Bonucci tidak dipromosikan ke tim senior, di mana dia cuma mencatat 1 penampilan, kemudian dipinjamkan ke sana kemari sampai akhirnya mentereng di Bari, dan kemudian berlabuh ke tim idolanya Juventus. Di sana dia jadi pilar tak tergantikan bahkan hingga kini. Tifosi Inter memiliki kebencian tersendiri terhadap Bonucci. Selain karena dia pemain Juventus, musim lalu dia juga sempat jadi kapten Milan yang mana rival kota Inter. Walaupun cuma musim, tapi itu sudah cukup untuk lebih memupuk kebencian Interisti pada Bonucci. Ya, demikian pembahasan kami soal 7 pembelot top derby di Italia. Menurut Anda, siapa pembelot yang paling disesali kepindahannya? Jangan lupa subscribe channel Gol Indonesia di YouTube. Saya Reza Hikmatiar, pamit.